Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Reaction. Kali ini kita akan melihat para netizen berkomentar tentang yang pastinya kasus dari suaminya Sandra Dewi. Kita gaskan bosku. Nah, dari kasus ini kita semua tuh sama-sama bisa belajar gitu. Jangan terlalu mendambakan ya warna rumput tetangga yang suka kita jumpain di sosmed. Tuh, dengerin. Jangan mendambakan warna rumput tetangga. Rumput tetangga memang lebih hijau, guys. Karena ya, rumput tetangga yang sering kali terlihat tuh amat sangat hijau, itu kita nggak pernah tahu, guys. Itu apakah rumput beneran asli atau rumput sintetis alias palsu. Ini himbauan untuk kita semua, apalagi kalian yang bergelimang harta ya. Kalau memang lu tuh mau pamer di sosmed tentang harta lu itu ya, pastiin dulu harta lu tuh bersih ya, bukan hasil korupsi. Karena nanti kasusnya kayak Indra Kents, kayak Harvey Mois, kayak Helena Lim, udah pamer-pamer asik sana sini, ujung-ujungnya taunya ketahuan kan korupsi. Terus nih ya, buat teman-teman yang getol gitu pengen cepet kaya, dipikir-pikir lagi kalau lu tuh mau licik, kalau lu mau buat jahat, apalagi korupsi ya. Memang sih kalau lu nggak ketahuan lu tuh aman, dan lu tuh bahagia bergelimang harta. Betul. Tapi kan konsekuensinya kalau lu ketahuan bagaimana? Aduh. Malunya 7 turunan. Jangankan malu ya, kepala lu pening. Malu, aduh, itu baru konsekuensi sanksi sosial dari masyarakat ya. Belum lagi konsekuensi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang lebih parah guys ya, dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa itu paling akhir dan paling parah. Lu ibadah bolak-balik ya, tapi kelakuan lu tuh 11-12 sama iblis. Terus juga gue tuh gak ada rasa kasihan-kasihannya gitu sama orang-orang yang memang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Karena kan yang dirugikan tuh banyak orang. Iya, memang banyak sekali. Itu nggak cuman keluarga lu aja gitu kan, banyak keluarga orang di luar sana gitu yang mencari nafkah yang rugi gara-gara ulah serakus dan serakah lu orang gitu kan. Betul. Jadi kenapa saya harus berbelasungkawa? Saya harusnya tertawa dong. Pada intinya ya, jangan terlalu terpaku, apalagi mendamba-dambakan rumput tetangga yang memang warnanya hijau. Karena balik lagi, lu nggak pernah tahu itu rumput beneran asli atau sintetis gitu, Besti. Pokoknya sekarang pekerjaan apapun, gaji berapapun, lu syukuri aja. At least itu halal ya kan, bukan hasil korupsi. Aduh, seleweo, kelas bosku. Gue kenapa gue lebih memilih untuk tidak menunjukkan, karena gue tuh banyak ketemu sama orang hebat dan kaya banget. Suka banget deh sama jawabannya Kak Sandra Dewi. Sini. Jadi kalau misalnya kamu nonton video lengkapnya, intinya si Boy William ini nanyain sama Sandra Dewi, kenapa sih kayak kamu kok nggak pernah flexing? Karena kita semua tahu dia kalau mau flexing bisa banget. Nah, tapi yang menarik dari jawabannya Sandra Dewi, dia tuh punya empati dulu. Di awalnya dia bilang dia nggak bisa ngejudge karena dia nggak ada di posisi orang yang lagi flexing. Tapi sebenarnya setelah itu jawaban dia juga keren banget. Dia bilang dia itu nggak flexing karena dia merasa orang-orang di sekitar dia itu banyak yang lebih kaya dan juga lebih sukses. Jadi dia ngerasa kayak malu, ngapain gitu flexing, banyak yang lebih hebat dari gue. Jujur jawaban ini tuh menurut aku sangat menunjukkan kayak kualitas orangnya seperti apa. Dan seketika kita juga jadi bisa bedain gitu ya, yang beneran tajir sama pengen kelihatan tajir aja. Betul itu. Karena apa? Mungkin Sandra Dewi bilang seperti itu karena lagi di shooting. Kalau nggak di shooting, wah, kalung guys, pamer. Kondisi Sandra Dewi diduga drop saat Harvey Mois terjerat kasus korupsi. Mengomentari video tadi, kita sebagai seorang istri memang terkadang dilema, tidak tahu dari mana rezeki yang kita terima dari suami kita itu. Maksudnya di sini kita tidak pernah mempertanyakan secara detail dari mana dan dari siapa. Apalagi kita tahu suami kita memiliki kerjaan sampingan di luar kerjaan utamanya. Jadi untuk kedepannya ini menjadi pelajaran kita bersama para istri, agar kedepannya kita juga bisa mengontrol, mengetahui dari mana sumber pendapatan suami kita. Harvey Mois, suami Sandra Dewi, ditetapkan jadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Aduh. Dia terjerat kasus korupsi PT Timah, dan kasus ini sebenarnya nggak baru. Ini kasus udah lama banget, udah bertahun-tahun.
Dan dia juga bukan tersangka yang pertama, dia tersangka ke-16 dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Parah, ini gede banget sih. Ya. Jadi banyak banget yang gak nyangka kalau beliau ini bisa ditetapkan jadi tersangka. Emang perannya dia tuh apa sih? Jadi kalau menurut preskon dari Kejaksaan Agung kemarin, peran dari HM ini adalah sekitar tahun 2018 sampai 2019. HM ini selaku perwakilan dari PT Refine Bangkatin atau RBT. Nah, dia nih yang menghubungi Direktur PT Timah. Berarti penyalur guys ya, sebagai penyalur ya. HM minta tolong nih ke Direktur PT Timah untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal di daerah IUP PT Timah. Jadi dia inisiatornya. Ya, inisiator sama sekaligus penyalur. Nah, akhirnya disepakati sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, di mana menurut kejaksaan si HM ini mengkondisikan agar smelter sejumlah perusahaan yang mana dia itu adalah pemegang sahamnya, jadi bisa mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, HM juga diduga memerintahkan pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan usahanya terus dibagi-bagi untuk dia dan tersangka lainnya. Jadi untungnya itu dibagi rata ya guys ya, karena di situ tertera Harvey Smoy itu tersangka ke-16 itu. Nah, pembagian uangnya tuh disamarkan. Nah, caranya gimana? Melalui CSR atau Corporate Social Responsibility yang disalurkan melalui PT QSE yang mana manajernya itu adalah si Helena Lim. Si Regiris itu ya manajernya guys. Yang kemarin jadi tersangka juga. Jadi ini memang udah sistematis banget. Dengan kerugian negara sebesar 271 triliun itu mungkin sih ada tersangka lagi kali ya. Banget, karena nggak mungkin dengan kerugian negara sebesar itu cuma satu orang yang korupsi, nggak mungkin. Dan so far saksi-saksi yang udah diperiksa itu ada 700 orang lebih loh. Ini kasus prioritas banget di Kejaksaan Agung, keren sih, gacor Kejaksaan Agung. Sosok Harvey Mois atau HM, suami Sandra Dewi, menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas. Lihat berita yang lagi viral, suaminya Sandra Dewi tersandung kasus korupsi. Subhanallah, orang enak banget yang ngomongin duit triliun-triliunan gitu. Ya Bu, bener Bu, aduh saya juga juta-juta susah ya Bu. Kita sebagai rakyat kecil udah kerja siang malam, ninggalin anak, istri di rumah, dapat paling cuma UMR doang. Itu pun di bawah 5 juta rata-rata. Saya aja 300-200 Bu. Ya Allah ya Tuhan, begitu jauhnya ketimpangan-ketimpangan yang ada di negeri ini ya. Dan ini satu membuktikan teman-teman, ada paslon yang menang, Capres 02 yang menang di Pilpres kali ini itu punya gagasan untuk memberantas korupsi itu dengan cara menaikkan gaji-gaji pejabat gitu. Allah jawab langsung loh. Ini loh suami Sandra Dewi yang kayanya, Masya Allah, saya ngeliat rumahnya aja sampai bengong di bawah. Gitu. Pilpresnya sampai di bawah guys. Dengan pernikahan di awal yang di Jepang, dengan tempat Disneyland yang disewa langsung untuk pesta pernikahan mereka gitu. Saya mikir bro, bisnis apa ya orang ini sampai begitu banyak duitnya gitu. Kayak kartun sekarang dongeng guys. Orang kaya itu tidak menjamin dia tidak akan korupsi teman-teman. Jadi dengan menaikkan gaji para pejabat agar mereka tidak korupsi itu belum tepat menurut saya, belum tepat sama sekali. Fakta ini kita bisa melihat, fakta ini telah menjawabnya teman-teman. Ya mudah-mudahan walaupun akhirnya nanti memang disahkan 02 sebagai pemenang pemilu tahun ini. Berarti intinya dia itu bahas pemilu ya guys ya. Ini sekaligus membahas pemilu. Pendukungnya Abahan di sini sepertinya ya guys ya. Karena walaupun 02 nanti disahkan itu, tapi ya
it's okay lah. Semoga Pak Prabowo kembali seperti Pak Prabowo yang dulu, Iya. yang betul-betul memikirkan kepentingan rakyat, Insya bukan Allah. kepentingan para pejabat. Salam hormat kami, Pak. Assalamualaikum. Ekspresinya Bung, ekspresinya Mbak. Aduh, bangun tidur, lihat pegang HP, lihat TikTok, wis muncul suami Sandra Dewi. Oke, itulah adalah kutipan ataupun stitch komentar netizen plus 62 tentang kasus suami Sandra Dewi. Oke, video dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.